Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 pernah membuat ekonomi Indonesia lumpuh. Indonesia juga harus membayar ribuan triliun karena pandemi tersebut. Masih ingat nggak? Hal ini pernah disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal tahun ini. Kalau kebutuhan pembiayaan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyentuh 900 triliun rupiah atau setara dalam membiayai 2 proyek pembangunan ibu kota negara IKN sekaligus. Sri Mulyani pernah bercerita pada tahun 2020 kondisi ekonomi nasional sangat terpukul, hebat imbas pandemi dan di mana memang pendapatan negara dari sektor pajak ini melorot drastis akibat kegiatan ekonomi yang hampir terhenti. Sementara itu belanja negara meningkat signifikan untuk membantu masyarakat. Lantas seperti apa detailnya kita akan bahas dalam ongkos pandemi RI setara 2 proyek IKN. Kita lihat slide yang pertama. Ya, 3 tahun setelah pandemi berlalu, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini telah resmi mencabut status darurat kesehatan global untuk COVID-19 Jumat minggu lalu. Menteri Kesehatan RI menyambut hal ini dengan baik. Tentunya pula kabar ini juga baik untuk kita semua pemirsa. Ya, memang pandemi ini masih ada, akan tetapi penghapusan kondisi akut menjadi kabar bahagia setelah 3 tahun dunia dibayangi oleh virus yang satu ini. Dan kalau kita lihat, ini kasus COVID dari awal ada di 2020 mencapai 6.786.095 dan hingga saat ini sejauh ini korban meninggal dunia sudah ada 161.178 jiwa. Kita lihat Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 hingga Sabtu kemarin jumlah COVID di Indonesia begitu ya menembus 6.786 dan kalau kita lihat korban jiwanya juga sudah tembus ratusan ribu jiwa. Kalau kita lihat kasus harian tertinggi tercatat pada 16 Februari 2022 yakni pada 64.178 ada di sini. Ya, dan kalau kita lihat korban meninggal harian tertinggi tercatat pada 27 Juli yakni 2.069 jiwa. Ini kita lihat ada di sini ya grafik yang paling tinggi. Lalu seperti apa hantaman COVID-19 ini terhadap ekonomi RI? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, kita semua jadi saksi bahwa pandemi COVID-19 juga membuat ekonomi Indonesia lumpuh hingga masuk jurang resesi. Dan resesi ini menjadi yang pertama kali dalam Indonesia setelah krisis 1997 hingga 1998. Ekonomi Indonesia terkoreksi selama 4 kuartal atau setahun pada kuartal 2 2020 hingga kuartal 1 2021. Berdasarkan data dari BPS, Indonesia ini mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia ini mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Lalu memasuki 2021, ekonomi tanah air masih tumbuh negatif alias terkontraksinya nyaris 1% atau di 0,74%. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dampak luar biasa pandemi dibayar tunai. Indonesia harus membayar mahal pandemi dengan mengucurkan anggaran ribuan triliun rupiah. Dan kalau kita lihat belum lagi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran yang melonjak. Kita lihat data BPS begitu ya menunjukkan angka kemiskinan sempat melonjak tajam pada September 2020 dan ini kalau kita lihat atau 6 bulan setelah pandemi pada periode tersebut jumlah penduduk miskin menyentuh 27,5 juta orang dan tingkat kemiskinan ini mencapai 10,19%. Jumlah ini naik pesat dibandingkan posisi per September 2019 yang tercatat 24,78 juta orang. Jumlah pengangguran per Agustus 2022 ini tercatat 9,77 juta orang atau 7,07%. Nah kalau kita lihat jumlah tersebut ini meningkat 2,84 juta dibandingkan pra-pandemi per akhir Februari 2020. Nah sekarang kita lihat nih soal anggaran yang digelontorkan pemerintah. Seperti apa detailnya kita lihat slide berikutnya. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1.895,61 triliun rupiah. Kalau kita lihat ini program pemulihan nasional ini selama 3 tahun, realisasinya hingga 2022 ini sudah mencapai 1.631,15 triliun. Program PEN ini diluncurkan pada 2020, persis setelah pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia sejak Maret 2020.
Program tersebut tentu saja dimaksudkan untuk memitigasi dampak pandemi. Di antaranya adalah untuk merawat pasien serta menjaga daya beli masyarakat. Dan kalau kita lihat ini kita berdasarkan awal pandemi dulu ya. Kita lihat tahun 2020 anggarannya 695,2 triliun, realisasinya mencapai 575,85 atau 82,83%. Lalu kita lihat di 2021 anggarannya mencapai 744,77 triliun dengan realisasi mencapai 858,6 triliun atau setara 88,4%. Lalu kita lihat 2022 ini masih sementara, ini mencapai 455,62 triliun atau realisasinya ini sebesar 396,7 triliun atau setara 87%. Ya, kita ke slide berikutnya untuk lebih detail lagi. Kita lihat, pada 2020 kita lihat ya, ini awal mula 2020. Alokasi terbesar adalah untuk perlindungan sosial yakni 230,21 triliun. Sementara realisasinya mencapai 220,39 triliun. Termasuk di dalamnya untuk bantuan subsidi upah atau BSU kepada 2,5 juta pekerja. Lalu kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini kalau untuk dana program pemulihan ekonomi nasional 2021 kita lihat berikutnya lebih detail anggaran PEN ini dialokasikan mencapai, nah kita lihat tadi yang sudah dikatakan 744,77 triliun sementara realisasinya tadi disebutkan menyentuh 658,6 triliun atau 88,4 dari Pagu. Nah, pemerintah ini sebenarnya semula hanya menganggarkan PEN sebesar 403 triliun saja. Ya, tetapi anggaran ini dinaikkan sehingga 744,77 triliun setelah lonjakan kasus Delta pada Juli-Agustus 2021. Alokasi terbesar adalah untuk kesehatan yakni 214,96 triliun termasuk untuk beli vaksin sebanyak 310,9 juta dosis vaksin serta biaya pasien begitu ya untuk 1,4 juta pasien. Dan kalau kita lihat anggaran perlindungan sosial dia alokasikan ini sebesar 187,2 triliun rupiah, tetapi realisasinya yakni sebesar 171 triliun. Termasuk di dalamnya adalah program sembako sebesar 49,9 triliun dan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 1,5 triliun. Lalu tahun berikutnya lagi, kita ke slide selanjutnya. Ya, pada 2020 ini kita lihat ya, ini dialokasikan sebesar 455,62 triliun. Realisasinya hingga Desember 30 Desember 2022 ini mencapai 396,7 triliun atau 87% dari Pagu seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini realisasi klaster kesehatan ini kalau kita lihat mencapai 61,3 triliun. Lalu ada klaster pelindungan masyarakat kita lihat sebesar 152 triliun. Nah, kalau kita lihat sebesar ini. Lalu ada klaster pemulihan ekonomi sebesar 183,4 triliun. Nah, ini realisasi terbesar salah satunya untuk ketahanan pangan ini senilai 36,1 triliun dan klaim pasien sebesar 28,8 triliun rupiah. Ini kalau misalnya untuk klaster pemulihan ekonomi tadi ada berada di sini ya. Lalu untuk klaster kesehatan untuk membayar nakes dan lain-lain ini berada di klaster kesehatan. Ya, pemirsa. Kendati status kegawat daruratan pandemi sudah dicabut, tentunya pemerintah harus tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Sebab WHO menegaskan ini perlunya masa transisi untuk penanganan COVID-19 jangka panjang tentunya. Di antaranya dengan pengawasan kesehatan di masyarakat dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan serta mempersiapkan kebijakan kesehatan lainnya sebagai upaya ketahanan kesehatan nasional dan kesiapsiagaan atas kemungkinan adanya pandemi di masa yang akan datang.